prioritas program 2023. Yang keempat, pandangan resmi Panenus Mono. Yang kelima, pandangan masyarakat beserta musren bangga terhadap paparan pemerintah kelurahan serta diskusi kelompok. Yang keenam, tanggapan pemerintah. Yang keempat, Panenus Mono beserta jajaran Forkompimkab. Yang saya hormati Lurah Kelurahan Candipjo, yang saya hormati pendamping Kelurahan Candipjo, kepada seluruh hadirin peserta musrek Banggal kali ini. Sebelumnya perlu kami sampaikan apa tujuan musrek Banggal kali ini, yaitu tentunya membahas dan menyepakati rencana RKPK tahun 2022 yang berisi program prioritas dan PKP desa meliputi usulan kegiatan dan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBD APBN tahun 2023 dan juga dana keistimewaan tahun 2023. Ada buat masukan perancangan awal RKPK tahun 2022 yang memuat rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan kelurahan, pembinaan masyarakatan kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak kelurahan. Mungkin itu salah satu masukan. Dan juga rancangan awal DU RKP kelurahan untuk meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN tahun 2023 dan juga dengan keistimewaan tahun 2023. Ada pun keluaran nantinya dari kegiatan musrek Banggal berupa berita acara musrek Banggal, penyusunan RKPK yang meliputi daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKPK tahun 2022. Daftar program dan kegiatan pembangunan belum diprioritaskan untuk direncanakan dalam RKPK tahun 2022 beserta alasannya dalam hasil pembahasan di RKP Kelurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN tahun 2023 serta dana keistimewaan tahun 2023. Dan tentunya nanti akan kami bagi kelompok-kelompok diskusi yang nantinya akan menentukan program-program skala prioritas dari masing-masing kelompok diskusi. Dan nantinya hasil dari masing-masing kelompok diskusi akan ditulis baik nanti di plano yang telah kami sediakan jika nanti ada lembaran isian. Mungkin sebelumnya itu yang perlu saya sampaikan. Bagaimana nanti jalannya musrek Banggal kali. Untuk selanjutnya kami serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Lurah untuk menyampaikan paparan pemerintah kelurahan tentang rencana prioritas program atau kegiatan tahun 2023. Waktu dan tempat kami atur kepada Bapak Lurah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Iwanom beserta jajarannya, Pak Panel
Iwanon iki tinggal nembe pinanti sak menika nggih Pak. Sampun pinten-pinten Pak tengkapannya? Nembe kawan dinten Pak Gres niki. Nggih. Yang saya hormati pendamping desa Pak Babinsa, Babinsa Dinas, yang saya hormati Ketua Bamuskal beserta jajaran yang saya hormati, dan Bapak Ibu tamu undangan, rekan-rekan pemerintah lurahan dari unsur pendidikan, kesehatan, pendidikan usia dini, Karang Taruna, PKK, Dapotan, BUMDes. Pertama adalah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini dengan rencana kegiatan kerja saluran Candi tahun 2023 ini dengan keadaan sehat tanpa suatu apapun. Sebelum kita sampaikan terkait paparan yang akan saya sampaikan, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim perumus RKPK ini yang diketuai Pak Sari dan disekretaris oleh Pak Ketua RKPK. Terima kasih. Dokumen hasil musyawarah penjaringan aspirasi musduk tiap Padukuhan. Jadi sepintas hanya satu bendel Bapak Ibu, cuman ini hasil diskusi musyawarah ya kurang lebih sekitar sudah 3 bulan. Jadi dari hasil musduk dan sebagainya, musal RKP dan sebagainya, dan kita cantum di sini. Dan sebelum kita sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diwacanakan menjadi skala prioritas di tahun 2023, karena terkait dengan pagu anggaran ini agak kita sampingkan sih Bapak Ibu. Jadi bukan serta-merta ketika nanti di dokumen ini sudah tercantumkan kegiatan A dengan kegiatan B, karena terkait dengan pagu anggaran kita, dana desa dan sebagainya, sampai saat ini juga belum ada informasi terkait penerimaan untuk tahun 2023. Yang jelas ini nanti mudah-mudahan karena sudah disiapkan nano dan sebagainya nanti oleh Ketua RKPK dan dibentuk tim, mudah-mudahan nanti bisa merumuskan apa saja yang menjadi skala prioritas khususnya di kegiatan pemerintah kelurahan di tahun anggaran 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita semua bersama-sama di bidang pertama, yaitu ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Itu sifatnya rutinitas ya, dan bisa Bapak Ibu simak di kopian yang sudah kita edarkan terkait dengan siltap dan sebagainya, prasarana belanja selama 1 tahun Bapak Ibu, wonten gas, wonten baterai, wonten listrik, wonten toyo, itu pun kita bolehkan di situ belanja tahunan selama 1 tahun. Yang selanjutnya pengelolaan administrasi, kependudukan, kesehatan sipil, nah ini ATK dan sebagainya sifatnya juga rutin. Selanjutnya penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan keuangan dan pelaporan, ini juga rutin Bapak Ibu, kita lewati saja. Penyusunan terkait dengan kontingen dan sebagainya untuk lomba peningkatan desa dan sebagainya untuk di tahun 2023 sudah kita cantumkan, karena selama 3 tahun ini kabur kurangi karena pandemi COVID-19. Yang selanjutnya ini rada eret-eretan biasanya bidang pelaksanaan pembangunan desa. Ini subbidang pendidikan, saya yakin dari pengajar TK atau PAUD juga hadir pada kesempatan hari ini. Jadi rencana-rencana
usulan ibu-ibu ini biasanya bapak ya tadi sing kalau nah, itu sudah kita masukkan Bapak Ibu, nanti monggo yang sekiranya menjadi skala prioritas, dan khususnya ketika nanti sudah menjadi skala prioritas kita juga akan sandingkan dengan sesuai dengan kemampuan keuangan kelurahan gitu. Jelas ini ada sifatnya rutin dan di bidang pendidikan ini pada atau sesuai dengan perlu besar. Yang ketiga, item pembangunan harus mengacu program kabupaten dengan sasaran prioritas pembangunan Gunung itu ada 6. Yang pertama infrastruktur, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Kemudian penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi itu ada UMKM, ada pariwisata, juga ada pengembangan sektor non-unggulan. Kemudian yang ketiga, penanggulangan kemiskinan. Keempat, peningkatan kualitas SDM. Yang kelima, ketentraman dan ketertiban. Itu kalau bisa mungkin diucapkan dengan apa itu? Jogo warga, jaga marga. Kemudian yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Jadi 6 itu sebagai acuan untuk pembangunan di tingkat kelurahan yang monggo disesuaikan. Kemudian untuk penyusunan RKPDes tentunya sudah dilakukan dengan tahapan-tahapan. Yang mungkin pertama pencermatan RPJM desa, penyelarasan dan dengan rencana pembangunan daerah seperti yang saya sebutkan di atas. Kemudian tujuan di musren ini kan untuk menyepakati Bapak Ibu hormati, dinten menika saben menika Kalurahan Bandarjo ngawontenaken kegiatan musrenbang ingkang musrenbang punika salah setunggaling proses perencanaan ingkang sampun lampahi saking perencanaan saking kebutuhan lajeng following sampun penting dan sudah memilih masing sampun nyambut damel lan diwujud menika saat menika pun wonten musren bakal yang salah satu nampipun badhe kegiatan-kegiatan ingkang dados prioritas kagem perencanaan kegiatan wong penting tahun 2020. Wonten ing kegiatan-kegiatan menika meskipun wonten kegiatan-kegiatan ingkang prioritas lajeng ingkang iklan lan boten prioritas. Sebab kegiatan prioritas menika terkait ugi kegiatan ingkang kumudhanai saking mabur-maburan pendanaan ingkang bahkan khususipun wonten ing kegiatan saking bersumber saking dana desa adi diri dana desa menika meskipun kedah ugi mengikuti aturan yang sampun wonten. Jadi aturan penggunaan skala prioritas kegiatan untuk penggunaan dana desa. Jadi wonten perkawis-perkawis yang sampun ditebakaken penggunaan kados pundi mangke ingkang kadospun misalnya untuk penanggulangan bencana, untuk penanggulangan apa istilahipun tahanan pangan, kesehatan juga itu sampun bebet terus mangke saged pun dinakaken.
kelompok pembangunan kelurahan. Langsung saja hasil dari diskusi kami untuk prioritas 1, pemeliharaan jalan pemukiman di Padukuhan. Ini sasarannya di 20 Padukuhan. Sumber dananya dari DDS maupun BKK. 2, pemeliharaan pembangunan jalan usaha tani. Ini kita fokus di Padukuhan Jati karena ini sisa pekerjaan atau urutan terakhir untuk pembangunan jalur di Kelurahan Desa, yaitu Padukuhan Jati. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan jalan desa. Sebenarnya banyak jalan desa di Candirejo yang perlu dipelihara, tapi karena pertimbangan kami di diskusi ini ada 3 padukuhan yang dalam rentang waktu beberapa tahun ini belum tersentuh pembangunan, lanjutan pembangunan, yaitu Panggul Probengan, Gebang Loso, dan Suwelo Kidul Singget. Itu yang perlu jadi prioritas 3 padukuhan itu, 3 lokasi itu. Kemudian yang keempat, tentang pemeliharaan sarana prasarana jalan desa, fasilitas gorong-gorong dan drainase. Ini Soko dan Merangge. Kemudian yang kelima, pemeliharaan balai padukuhan. Ini sumber dananya dari BKK, yaitu Padukuhan Kropak, Padukuhan Jati, Padukuhan Solo Kidul, dan Padukuhan Suwelolor. Itu saja yang menjadi fokus dari pembahasan kami di kelompok kami tadi. Sebenarnya masih banyak sektor-sektor pembangunan di kelurahan, tapi karena sifatnya rutin dan itu harus terlaksana, maka tidak perlu kami bahas karena itu adalah kewenangan kelurahan untuk melakukan pembangunan. Khusus untuk yang tadi rekan kami diskusi menanyakan mengenai sektor pendidikan, pembangunan pendidikan, tadi pembangunan gedung PAUD di Kropak, juga untuk masalah gebiar PAUD nanti masuk di subsektor bagian pembinaan ya, lain-lain. Jadi semoga di kelompok yang pembinaan juga dimasukkan. Yang jelas untuk yang gebiar PAUD nanti yang di form usulan kami sudah kita masukkan, Pak Nadio tadi sudah dimasukkan, terima kasih. Jadi itu sudah diakomodir. Untuk PAUD 1 masalah pendidik, untuk pendidik, kemudian apa itu namanya untuk gebiar PAUD juga sudah dimasukkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami bidang pembangunan dan kelurahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sunaryo yang telah menyampaikan hasil diskusi. Niki bisa dipersani nggih, bila di Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan itu merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, sehingga kami dalam berdiskusi tadi tidak membuat skala prioritas, dan kami yakin semua bisa memahami di bidang itu. Untuk selanjutnya, karena di bidang pemerintahan tadi juga ada subbidang sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin, dan untuk tahun 2023 kemungkinan untuk itu memang kami memerlukan koordinasi dengan BPN, yang berdasarkan informasi dari Bapak Jogoboyo memang belum ada informasi. Untuk selanjutnya, program yang berupa sertifikasi tanah milik desa dan perapatan patok batas desa, kami dari pihak pemerintah kelurahan juga perlu mengadakan koordinasi dengan DPTR Kabupaten Gunung Kidul. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili dari bidang penyelenggaraan pemerintahan. Saya akhiri, wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prioritasnya ada di subbidang kelembagaan masyarakat. Yang pertama yaitu pembinaan RT RW, operasional PKK, operasional LPMD dan atau LPMD, pembinaan kader pemberdayaan masyarakat,
optimalisasi peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan desa atau TKPK desa, dan yang keenam pembinaan LKMD, LPM atau LPMD. Kemudian untuk skala prioritas yang kedua yaitu subbidang kebudayaan dan keagamaan. Untuk yang pertama, pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa, pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik desa, pengembangan kehidupan sosial keagamaan di urutan nomor 3. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya, penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan, hari ulang tahun Republik Indonesia, hari raya keagamaan dan lain-lain di urutan kelima. Urutan yang keenam, pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan atau wakil desa tingkat kecamatan, kabupaten ataupun kota. Kemudian skala prioritas yang ketiga yaitu subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Yang pertama, pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat, koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa, pembinaan kelembagaan desa tangguh bencana, dan pengadaan sarana. Keempat, pembinaan jaga warga. Selanjutnya subbidang kepemudaan dan olahraga. Yang pertama, pembinaan Karang Taruna, kepemudaan olahraga tingkat desa, pembangunan atau rehabilitasi gedung serbaguna atau pertemuan milik desa, operasional Karang Taruna, penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa, dan yang kelima, pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembali. Tentang kelautan dan perikanan yang menjadi prioritas seperti tahun kemarin masih berupa bantuan berupa bibit ikan yang sasarannya adalah telaga atau danau atau yang lainnya, lokasi di Kelurahan Cangkrejo. Kemudian yang kedua, pembinaan untuk kelompok perikanan darat, untuk sasaran tentunya kelompok perikanan berlokasi di Cangkrejo. Yang kedua, ada sebidang pertanian dan peternakan yang menjadi prioritas kami, yaitu dalam pemberdayaan kelompok tani. Sasaran adalah kelompok tani atau KWT, lokasi Cangkrejo. Kemudian yang ketiga, sebidang kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Ini semua menjadi prioritas karena ada instruksi dari dinas terkait atau PD ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, sebidang koperasi dan UMKM yang menjadi prioritas adalah pameran produk UMKM yang berada di Cangkrejo. Yang kedua, pembangunan showroom UMKM sebagai wadah untuk memamerkan hasil atau produk yang ada di Kelurahan Cangkrejo. Yang ketiga, yaitu pengiriman kontingen berupa pameran UMKM yang sering diadakan di Kapanewon atau yang bertempat di tempat lain. Yang keempat, sebidang perdagangan dan perindustrian, kami masih terfokus di bidang UMKM. Ada pelatihan usaha ekonomi produktif, tujuannya adalah kelompok UMKM lokasi di Kelurahan Cangkrejo. Yang keenam, penanggulangan bencana, kami terfokus untuk pengadaan alat sebagai sarana dalam penanggulangan bencana. Sasaran manfaat adalah kelompok Kaltana di Kelurahan Cangkrejo. Yang terakhir, peningkatan kapasitas aparatur desa. Sasaran manfaat yaitu lurah, pamong, dan bamuskal berlokasi di Kelurahan Cangkrejo. Demikian Bapak Ibu singkat dari kami pemaparan hasil diskusi kelompok
pemberdayaan masyarakat. Banyak kurang dan lebih yang mohon maaf. Kami akhiri bila daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami diberikan kesempatan yang terakhir, maka kami mengumpulkan juga terakhir. Dan apa yang kami usulkan tentu belum ada dalam diktat yang sudah disajikan, maka apabila nanti usulan ini ternyata tidak sesuai, itu akan menyesuaikan dengan kamus. Ini mohon nanti pada tim penulis RKP nanti untuk bisa disaring apabila usulan kami nanti ada yang tidak sesuai. Untuk pertama, ini untuk bidang pendidikan, karena di Jati itu tidak ada sinyal sama sekali, barangkali untuk pengadaan internetnya itu nanti bagaimana untuk bisa difasilitasi. Kemudian juga karena di sana ada bakat-bakat terpendam untuk anak-anak sekolah SD yang berprestasi di bidang olahraga voli, barangkali nanti juga bisa difasilitasi untuk lapangan voli, terutama untuk cat, kemudian net dan tiang. Kemudian untuk SD Solo 2 ini untuk mebler, ini barangkali nanti kamus mudah-mudahan ada juga buku literasi perpustakaan. Kemudian untuk PAUD yang tadi memang sudah disampaikan bahwa kejar PAUD ini ternyata dianggap perlu, sehingga di kelompok lain juga sudah menunjukkan, di kelompok kami juga menunjukkan adanya kejar PAUD, juga kegiatan akhir tahun, misalnya sudah. Kemudian untuk TK, ini baik TK PKK 1 maupun TK PKK 2, ini untuk TK PKK 2 juga kurangan mebler. Kemudian untuk TK PKK 1 untuk pagar. Kemudian puskesmas ini Pak, ini ternyata di beberapa hari yang lalu kita diskusi di bidang kesehatan, ini karena COVID di beberapa tempat pelayanan kesehatan ditutup seperti itu. Ini kan beralasan karena COVID sehingga tidak tahu kapan dibuka. Nah, ternyata kendala yang ada di puskesdes Pak, itu karena nggak ada airnya Pak, nggak ada airnya, jadi nggak dibukanya itu bukan karena COVID, tapi karena memang instalasi air yang tidak ada. Ini kami usulkan. Kemudian untuk pemberian stimulan jaman sehat, ini nanti juga mohon untuk di Kemudian sekalipun mungkin di perencanaan di kelompok lain RTLH juga diusulkan, dari kelompok kami juga mengusulkan adanya usulan RTLH. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih lanjut bisa untuk penyusunan RKP-nya disesuaikan dengan kamus yang ada. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terutama bagi yang berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan jalan aspal Kropak Sidon yang kemarin terputus, itu jalur akses untuk ke pantai, dan juga nanti untuk menunjang pariwisata kita akan juga mengusulkan pembangunan aspal Tugu Blebengan. Terus selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan fisik, karena ini yang FIS itu kita belum tahu alokasi dananya berapa. Intinya kita semua kegiatan yang ada di kamus usulan akan kita masukkan untuk usulan kita. Selain itu untuk bidang pendidikan itu ada beasiswa untuk siswa yang berprestasi maupun siswa termasuk kriteria miskin. Itu nanti kita akan koordinasi dengan sekolah-sekolahan untuk pengusulan dari siswa itu, karena kita membutuhkan nama siswa, nik, dan juga nama ibu kandungnya. Jadi itu persyaratan untuk kita mengusulkan beasiswa dari dana FIS. Mungkin tambahan dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sudah termuat dalam rencana kerja pemerintah Kelurahan Sandirejo di tahun 2023. Selain ini juga tadi sudah dibahas terkait dengan RKP yang nantinya mudah-mudahan segala usulan yang ada di Kelurahan Sandirejo ini ketika pada waktunya muslim di Kapan bisa terakomodir.
Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian peserta rapat yang masih setia menunggu rapat ini. Mudah-mudahan kita berharap bersama terkait apa yang sudah kami paparkan. Mungkin ada satu dua yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah, itu lumrah. Jadi contoh khususnya di pembangunan ini, karena peluang 1 tahun Bapak Ibu Bupati yang menyiasati padukuhan, intinya kita di Pemerintah Kelurahan Candipuro siap. Jadi lurah ini bermanut dukuhe. Jadi nanti apabila ada skala prioritas baik yang mendapatkan BKK atau tidak, ketika sesuai forum musyawarah ini mengharuskan nanti 20 padukuhan terakomodir oleh dana desa, kita siap. Jadi hasil musyawarah ini memang yang inti atau sebuah hasil keputusan itu jadi seperti ini. Jadi kita menyampaikan paparan materi seperti apa, penanggapan dari peserta musyawarah seperti apa, dan itu nanti mudah-mudahan segala usulan yang menjadi skala prioritas Bapak Ibu lewat 5 kelompok tadi yang sudah berdiskusi, mudah-mudahan ini bisa dicantumkan di rencana kerja Pemerintah Kelurahan Candipuro, dan kami harapkan tim perumus ini bisa menyusun anggaran baik dana desa seperti apa, ADD berapa, yang mungkin BKK dan sumber-sumber dana yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh usulan yang kita rembuk bersama-sama pada kesempatan sore hari ini bisa terakomodir, terlaksana, dan membawa kemaslahatan untuk seluruh warga masyarakat Kelurahan Candipuro. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.